Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Prima Kusuma Saksono dengan NPM 240410100039 yang saat ini akan memaparkan hasil analisis untuk ujian akhir semester, yaitu dari mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik yang dosen pengampunya adalah Pak Bagus. Oke, jadi saat ini saya akan menjelaskan terkait analisis kolaboratif governance dalam pengembangan desa wisata Ngelanggeran. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan kenapa desa wisata Ngelanggeran ini menarik untuk dianalisis. Jadi, saat ini sektor wisata pariwisata menjadi salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran destinasi wisata tidak hanya meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga membangun atau membuka lapangan pekerjaan, mendorong perkembangannya UMKM, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkenalkan potensi lokal kepada wisatawan. Namun, pembangunan desa wisata ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena memiliki berbagai keterbatasan, seperti keterbatasan anggaran, kemudian sumber daya manusia, kemudian teknologi, hingga kemampuan dalam memberdayakan masyarakat secara langsung. Sehingga jika seluruh proses hanya bergantung pada pemerintah, maka pengelolaan desa wisata akan sulit berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah pendekatan kolaboratif governance, yaitu suatu bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah, untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program tersebut. Nah, dalam konsep ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Nah, di desa wisata Ngelanggeran ini menjadi contoh yang menarik karena keberhasilannya ini bukan hanya disebabkan dari potensi atau keindahan alam yang dimiliki, tapi juga karena adanya kolaborasi yang kuat antar pemerintah desa, dinas pariwisata, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, Karang Taruna, masyarakat, akademisi, hingga sektor swasta. Sehingga setiap aktor memiliki peran yang berbeda, tapi di sini mereka saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga berkat kolaborasi tersebut, desa wisata Ngelanggeran ini juga akhirnya berhasil berkembang dari kawasan yang sebelumnya kurang dimanfaatkan, sehingga menjadi destinasi wisata yang memperoleh berbagai penghargaan bahkan di tingkat internasional. Sehingga hal inilah yang membuat saya tertarik untuk menganalisis desa wisata Ngelanggeran ini menggunakan teori collaborative governance. Kemudian selanjutnya ada profil desa wisata Ngelanggeran. Jadi desa wisata Ngelanggeran ini terletak di Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang dimana desa ini memiliki alam yang cukup potensi alam yang cukup banyak atau beragam. Misalnya seperti Gunung Api Purba, Embung Ngelanggeran, wisata edukasi kakao, homestay yang dikelola masyarakat, dan budaya lokal yang masih terjaga. Nah, namun keberhasilan Ngelanggeran ini bukan hanya semata-mata karena potensi wisata tersebut, karena dulunya kawasan Gunung Api Purba itu merupakan lahan yang kurang terawat. Sebagai masyarakat bakal memanfaatkan kawasan itu untuk mengambil batu, menebang pohon, sehingga berpotensi untuk merusak lingkungan. Nah, dari kondisi tersebutlah mendorong Karang Taruna bersama masyarakat untuk mencari cara agar kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tidak merusak kelestarian alam. Maka pemerintah desa kemudian juga ikut memberikan dukungan melalui kebijakan dan pembentukan Pokdarwis sebagai pengelola wisata. Sehingga seiring berjalannya waktu, kolaborasi tersebut akhirnya berhasil mengubah Ngelanggeran ini menjadi desa wisata yang berkembang pesat dan memperoleh berbagai penghargaan, termasuk dari ASEAN Community Best Tourism Award 2017 dan juga Best Tourism Village dari UNWTO pada tahun 2021. Nah, keberhasilan inilah yang menjadikan Ngelanggeran ini
akhirnya menarik untuk dianalisis menggunakan konsep collaborative governance. Kemudian ini yang kondisi awalnya kawasan kurang terawat, akhirnya berubah menjadi desa wisata yang berkelas dunia. Yang awalnya pemanfaatan alam belum optimal, akhirnya ekowisata berbasis masyarakat. Kemudian aktivitas yang awalnya merusak lingkungan jadi konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang awalnya pendapatan masyarakat masih terbatas, adanya desa Ngelanggeran ini, UMKM, homestay, dan lapangan kerja pun berkembang. Kemudian selanjutnya ada kerangka analisis collaborative governance. Nah, ini ada 5 indikator yang disampaikan oleh Ansel dan Guest tahun 2017. Ada 5, yaitu yang pertama face-to-face dialog atau dialog tatap muka, yang mana ini adanya komunikasi dan musyawarah antar aktor. Fokus analisisnya yaitu bagaimana pemerintah dan masyarakat berdiskusi dalam pengelolaan desa wisata. Kemudian ada trust building, yaitu membangun rasa saling percaya. Yang fokus analisisnya nanti bagaimana sih pemerintah memberikan kepercayaan kepada Pokdarwis dan masyarakat. Kemudian ada commitment to process atau komitmen menjalankan kolaborasi, yang mana fokusnya apakah semua pihak konsisten mengembangkan desa wisata tersebut. Kemudian ada shared understanding, yaitu kesamaan tujuan. Jadi apakah seluruh aktor yang terlibat itu memiliki visi misi yang sama gitu. Kemudian ada intermediate outcomes, yaitu hasil awal kolaborasi. Apakah ada dampak nyata dari kolaborasi tersebut. Nah, sehingga kelima indikator ini yang akan jadi dasar analisis kita di desa Ngelanggeran ini. Kemudian selanjutnya adalah aktor yang terlibat. Nah, jadi ada beberapa aktor yang terlibat sudah seperti yang saya sebutkan tadi, ada pemerintah desa, dinas pariwisata, Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, kemudian ada masyarakat, Karang Taruna, akademisi hingga sektor swasta. Oke. Yang pertama ada pemerintah desa. Jadi di sini pemerintah desa ini berperan sebagai yang menyusun kebijakan, memberikan dukungan regulasi, dan mengalokasikan anggaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan program desa wisata. Jadi pemerintah desa ini juga sebagai fasilitator gitu. Kemudian ada dinas pariwisata yang dimana berperan sebagai memberikan pembinaan, pelatihan, promosi, serta pendampingan agar pengelolaan desa wisata ini sesuai dengan standar pariwisata. Kemudian ada Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, yaitu menjadi pengelola utama desa wisata, yang dimana di sini Pokdarwis itu mengatur operasional, pelayanan wisatawan, serta pengembangan paket-paket wisata. Jadi secara langsung ke pelayanan. Kemudian ada masyarakat. Nah, di sini masyarakat nggak cuma sebagai penerima manfaat, tapi juga ikut berpartisipasi langsung sebagai penyedia homestay. Kemudian ada juga pelaku UMKM, pemandu wisata, serta menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kemudian ada Karang Taruna yang menjadi penggerak awal tadi, karena kondisi awal tadi yang kurang dimanfaatkan desanya, akhirnya Karang Taruna ini melihat dan menjadi penggerak awal sama di masyarakat, menjadi penggerak awal pengembangan desa wisata Ngelanggeran ini melalui berbagai kegiatan pemberdayaan dan pelestarian kawasan. Kemudian ada akademisi. Nah, akademisi ini memberikan pendampingan, penelitian, pelatihan, serta rekomendasi dalam pengembangan desa wisata berbasis ilmu pengetahuan. Oke, kemudian jadi akademisi ini juga bisa memberikan rekomendasi atau saran dari penelitian yang dilakukan. Kemudian ada sektor swasta. Nah, jadi sektor swasta ini juga mendukung melalui program CSR, ada pelatihan promosi, serta kerjasama pemasaran untuk memperluas jangkauan wisata. Nah, jadi dari pembagian peran ini tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun aktor yang bekerja sendiri. Jadi keberhasilan desa wisata Ngelanggeran ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang saling mendukung
sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Nah, kemudian selanjutnya ini analisis collaborative governance. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada 5 indikator yang menjadi dasar analisis yang sudah disampaikan oleh Ansel dan Guest tahun 2007. Yang pertama adalah phase to dialogue. Nah, phase dialogue ini adalah indikator dalam desa wisata ini. Komunikasi yang dilakukan melalui musyawarah dan rapat yang melibatkan pemerintah desa, Pokdarwis, kemudian Karang Taruna dan juga masyarakat. Jadi melalui forum tersebut, para aktor ini berdiskusi mengenai pengembangan objek wisata, penyelesaian permasalahan, hingga evaluasi program. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa setiap keputusan itu diambil melalui proses komunikasi dan partisipasi bersama. Jadi bukan secara pihak. Kemudian yang kedua ada trust building. Nah, trust building ini adalah kepercayaan yang terlihat ketika pemerintah desa memberikan kewenangan kepada Darwis dan masyarakat untuk mengelola berbagai aktivitas wisata. Misalnya seperti operasional objek wisata, pengelolaan homestay, hingga penyusunan paket wisata. Jadi di sini pemerintah itu tidak mengambil ahli seluruh pengelolaan, melainkan malah jadi sebagai fasilitator dan pendamping. Sehingga kepercayaan inilah yang mendorong masyarakat merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan desa wisata. Kemudian yang ketiga ada komitmen to proses. Nah, jadi komitmen ini ditunjukkan melalui keterlibatan aktif seluruh aktor dalam menjaga keberlanjutan desa wisata. Jadi mereka tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan, tapi juga berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan, melestarikan budaya lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan wisata. Nah, komitmen tersebutlah yang menjadi dasar agar pengembangan pariwisata ini tetap berjalan atau secara berkelanjutan. Tuh. Kemudian ada share understanding. Nah, untuk ini adalah kesamaan tujuan. Jadi para aktor, pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, akademisi, kemudian sektor swasta itu memiliki visi yang sama, yaitu menjadikan desa wisata Ngelanggeran ini menjadi destinasi wisata yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian alam dan budaya lokal. Nah, kesamaan tujuan inilah memudahkan koordinasi dan mengurangi potensi konflik antar aktor. Kemudian yang kelima ada intermediate outcomes, yaitu dampak atau hasil yang ditunjukkan bahwa proses kolaborasi itu berjalan dengan baik. Hasil tersebut dapat terlihat dari meningkatnya jumlah wisatawan, kemudian berkembangnya UMKM dan homestay yang akhirnya menjadi milik masyarakat, dan bertambahnya kesempatan bekerja. Nah, serta diraihnya berbagai penghargaan tadi, seperti tadi ASEAN Community Best Tourism Award kepada Best Tourism Village dari UNWTO, sehingga pencapaian inilah menunjukkan bahwa kolaboratif governance ini memberikan dampak nyata terhadap pembangunan desa. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak implementasi kolaboratif governance. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Nah, jadi dari implementasi kolaboratif governance yang tadi sudah saya jelaskan 5 indikator tersebut, terdapat dampak dari ekonomi, yaitu yang pertama adalah pendapatan masyarakat mulai meningkat, UMKM, homestay, dan jasa wisata yang akhirnya berkembang, sehingga kolaborasi ini membuka peluang usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata. Kemudian ada dampak sosial, yaitu partisipasi masyarakat semakin tinggi, meningkatnya rasa memiliki terhadap desa wisata, sehingga masyarakat ini tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga berperan sebagai pengelola dan pengambil keputusan. Kemudian ada dampak lingkungan, yaitu kelestarian gunung api purba tetap terjaga. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap konservasi. Jadi pengembangan wisata dilakukan dengan prinsip keberlanjutan, sehingga pemanfaatan alam juga tetap memperhatikan aspek lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah analisis kritis implementasi collaborative governance. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama yaitu kelebihannya kolaboratif ini berjalan efektif
pembagian perannya antar aktor mendukung pengelolaan desa wisata. Kemudian, namun SDM-nya masih belum merata sehingga diperlukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan wisata. Kemudian ada partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi program. Namun regenerasi pengelolaan juga perlu adanya kaderisasi agar pengelolaan itu tidak hanya bergantung pada individu tertentu. Jadi perlu ada berkelanjutan. Kemudian ada transparansi dan komunikasi yang terlihat dari keputusan diambil melalui musyawarah dan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun kekurangannya adalah penyamaan visi antar aktor ini. Perbedaan kepentingan dapat mempengaruhi keberlanjutan kolaborasi. Kemudian ada berorientasi pada keberlanjutan, yaitu pengembangan wisata tetap memperhatikan aspek lingkungan dan budaya lokal. Namun ada kekurangan yaitu pemerataan manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi juga perlu dirasakan secara lebih merata oleh seluruh masyarakat desa. Kemudian untuk kesimpulan, jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan teori collaborative governance ini dari Ansel dan Cass, itu menyimpulkan bahwa implementasi kolaboratif di desa wisata Gelanggeran ini telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat adanya komunikasi yang intensif antar aktor, kemudian terbangunnya kepercayaan antar pemerintah dan masyarakat, komitmen bersama dalam mengembangkan desa wisata, serta kesamaan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi tersebut menghasilkan berbagai dampak positif dari aspek ekonomi, sosial, maupun pengelolaan maupun lingkungan. Masyarakat ini memperoleh peluang usaha melalui UMKM, homestay, dan jasa wisata. Sementara pengelolaan kawasan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan sehingga potensi alam dan budaya lokal dapat terus terjaga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan seperti regenerasi pengelolaan tadi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan manfaat ekonomi agar seluruh masyarakat juga dapat merasakan hasil dari pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, kolaborasi yang telah dibangun perlu terus diperkuat melalui komunikasi, koordinasi, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, ini dari hasil analisis saya mendapatkan ini dari referensi atau literasi yang saya baca, terdapat 4 literasi atau referensi. Baik, sekian dari analisis atau pemaparan saya terkait desa wisata Gelanggeran ini dalam analisis collaborative governance. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.